Kalau kita belajar tentang logika informatika atau logika matematika, maka salah satu bagian yang paling mendasar, paling fundamental dan penting itu adalah operator logika dan tabel kebenaran atau table of truth. Bagi yang sebelumnya sudah menonton video tentang pengantar logika informatika, kemudian ada pengantar logika proposisi dan logika predikat. Di situ sudah disampaikan sedikit tentang apa itu operator logika dan juga tabel kebenaran. Dalam sesi ini khusus kita akan membahas lebih detail tentang apa itu operator logika dan bagaimana konstruksi kebenaran dalam operator logika itu digambarkan dalam tabel kebenaran. Jadi keberadaan tabel kebenaran itu sangat penting untuk bisa menggambarkan konstruksi kebenaran yang dibangun seperti apa. Kita mulai dulu dengan operator logika. Jadi definisi operator logika itu apa, kemudian simbol-simbol yang digunakan seperti apa. Kalau sebelumnya Anda sudah menyimak video tentang pengantar logika informatika, kemudian ada pengantar logika proposisi, di sana disampaikan bahwa proposisi itu ada yang disebut dengan proposisi atomik dan proposisi majemuk. Proposisi atomik itu adalah proposisi yang sudah tidak bisa dipecah lagi, proposisi yang sudah kecil sesuai dengan namanya atomik. Kemudian proposisi majemuk ini sebenarnya dibentuk dari beberapa proposisi atomik. Untuk bisa membentuk proposisi atomik digunakanlah kata penghubung. Nah, kata penghubung ini bisa berbentuk dalam kalimat, bisa juga diganti dengan simbol tertentu. Simbol inilah yang kita sebut dengan operator logika. Operator logika itu memiliki nilai kebenarannya masing-masing sesuai dengan jenis yang digunakan. Operator itu kita gunakan untuk membentuk ekspresi logika. Jadi bentuk-bentuk logika atau ekspresi logika itu menggunakan operator logika. Kemudian kita juga akan mengenal konstanta T untuk true atau benar dan F untuk false atau salah. Ini adalah jenis-jenis operator logika yang umum digunakan. Yang pertama itu adalah operator konjungsi atau conjunction atau N, simbolnya seperti itu. Kemudian ada lagi disjungsi atau dalam bahasa Inggrisnya disjunction, itu untuk or. Kemudian ada negasi atau negation untuk not dan implikasi atau implication. Kemudian bi-implikasi atau bi-implication, Anda lihat masing-masing simbolnya di sebelah kanan. Ada lagi operator NAND atau not and. Kemudian ada NOR atau not or dan exclusive or. Simbolnya masing-masing ada di situ. Kita mulai dulu dengan konjungsi. Operator konjungsi definisinya seperti apa, simbolnya apa yang digunakan, lalu konstruksi tabel kebenarannya seperti apa. Konjungsi itu simbolnya seperti itu, jadi seperti huruf V tapi terbalik, ada ke bawah. Ini adalah representasi dari hubungan and atau dan. Menghasilkan pernyataan yang bernilai benar, true, jika semua komponennya bernilai benar. Dan akan bernilai salah jika salah satu komponennya bernilai salah. Ini masuk dalam kategori binary logical connective karena merangkai dua variabel proposisional. Itu analoginya seperti dalam kalimat sehari-hari, kalau kita menggunakan dan itu artinya dua-duanya harus terpenuhi. Jadi kalau terpenuhi salah satu maka bukan dan lagi gitu. Itu mungkin atau. Jadi mirip seperti dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah konstruksi kebenaran dalam bentuk tabel kebenaran dari konjungsi. Anda lihat di situ kita anggap kita punya dua variabel. Artinya P ini adalah proposisi atomik, kemudian Q juga proposisi atomik. Kita akan membentuk proposisi majemuk yang disusun dengan operator logika konjungsi.
Jadi dalam case yang pertama itu nilainya sama-sama true, kasus yang kedua itu P-nya true, Q-nya false, kemudian dibalik pada kasus ketiga, P-nya false, Q-nya true, kemudian pada kasus keempat dua-duanya false. Dalam konjungsi itu hanya bernilai benar jika dua-duanya benar, dua-duanya memenuhi. Kalau hanya memenuhi salah satu, maka tidak boleh. Jadi seperti keterangan di bawah, konjungsi P-Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu, nilainya adalah salah. Kita lihat contoh konjungsi. Jadi ini adalah atomik ya, jadi ada proposisi atomik. Premis pertama itu adalah kita anggap ini variabel P. Bagas adalah seorang mahasiswa. Kemudian premis kedua, Q, Bagas adalah seorang pegawai swasta. Konjungsi PQ menjadi Bagas adalah seorang mahasiswa dan pegawai swasta. Ini benar-benar, maka nilainya juga benar. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Premis 1, P, ayam adalah unggas. Ini benar. Kemudian premis 2, Q, burung jalak adalah mamalia. Burung jalak bukan mamalia, karena itu salah. Konjungsi PQ, ayam adalah unggas dan burung jalak adalah mamalia, maka menjadi salah. Walaupun yang P-nya benar, ayam adalah unggas benar, tetapi burung jalak adalah mamalia adalah salah. Kita lanjutkan dengan topik yang kedua, yaitu operator disjungsi. Seperti tadi kita pelajari definisinya, simbolnya, dan tabel kebenarannya seperti apa. Disjungsi atau disjunction, simbolnya adalah huruf V seperti ini. Ini adalah representasi dari hubungan OR, menghasilkan pernyataan yang bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika semua komponennya bernilai salah. Seperti konjungsi, ini juga masuk dalam kelompok binary logical connective karena merangkai dua variabel proposisional. Tabel kebenarannya seperti ini. Jadi sama seperti tadi, kita buat 4 kasus kemungkinan antara P dan Q. P dan Q itu masing-masing adalah variabel yang berisi proposisi atomik, kemudian dibentuk menjadi proposisi majemuk dengan operator disjungsi. Jadi P disjungsi Q. Anda lihat setiap ada nilai true, baik itu di P atau di Q atau dua-duanya, maka hasil akhirnya juga true. Tetapi kalau dua-duanya nilainya salah, baru dia akan salah. Jadi disjungsi P Q bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Selain itu nilainya adalah benar. Ini contoh untuk disjungsi. Anda lihat contoh pertama. Yang pertama premis 1. Kita anggap variabel P. Untuk praktikum, mahasiswa menggunakan komputer di laboratorium. Ini benar. Premis yang kedua, untuk praktikum, mahasiswa menggunakan laptop sendiri. Ini juga benar. Kalau dibuat disjungsi, maka kalimatnya menjadi untuk praktikum, mahasiswa menggunakan komputer di laboratorium atau menggunakan laptop sendiri. Karena ini OR atau jika P dan Q sama-sama benar, dia benar. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. Kita ambil contoh tadi yang konjungsi. Premis 1, ayam adalah unggas. Itu benar. Burung jalak adalah mamalia. Itu salah. Disjungsinya, jadi P disjungsi Q, ayam adalah unggas atau burung jalak adalah mamalia. Ini bisa dianggap benar karena ini adalah disjungsi. Karena salah satu benar. Yang benar yang mana? Yang benar adalah ayam adalah unggas. Walaupun pernyataan burung jalak adalah mamalia adalah salah, tapi karena proposisi majemuk ini dibentuk dari konstruksinya berasal dari operator OR atau, maka hasil akhirnya tetap benar. Ilustrasi ini mungkin membantu bagaimana kita
lebih memahami apa itu konjungsi dan disjungsi. Jadi misalkan begini, kita mencari atau syaratnya begini, buah merah dan manis. Oke, merah dan manis berarti konstruksi konjungsi. Merah dan manis artinya buah itu harus merah dan harus manis. Kalau dia merah tapi kecut, tidak memenuhi syarat, atau dia hijau walaupun manis, tidak memenuhi syarat. Itu kalau operator yang digunakan adalah konjungsi. Kalau operator yang digunakan adalah disjungsi dan butuhnya kita, keinginan kita adalah merah atau manis, maka kalau dia merah walaupun kecut memenuhi syarat, atau dia hijau tapi manis memenuhi syarat. Kalau dia merah dan manis, maka tentu saja memenuhi syarat. Dalam disjungsi di kasus ini, maka yang tidak memenuhi syarat adalah jika dia hijau dan kecut. Kita lanjut berikutnya, yaitu operator negasi. Kita lihat definisinya dulu. Jadi negasi ini digunakan untuk menggantikan operator not atau tidak. Negasi suatu pernyataan P adalah pernyataan baru yang bernilai salah jika P benar dan bernilai benar jika P bernilai salah. Negasi adalah kebalikan dari nilai variabel proposisi yang dinegasinya. Disebut unary atau monadik karena hanya dapat merangkai satu variabel proposisional. Simbolnya seperti itu. Di beberapa literasi, di beberapa referensi mungkin simbolnya tidak persis sama seperti ini. Tapi secara prinsip tidak menjadi masalah, bahwa bagi kita yang penting adalah kita memahami negasi itu apa. Tabel kebenaran negasi seperti ini. Kalau negasi karena dia unary, ya, karena tadi dilihat bahwa dia unary atau monadik, maka hanya satu variabel. Jadi kalau P-nya true, negasi P-nya false. Kalau P-nya false, negasi P-nya true. Kalau dinegasikan lagi, maka dia akan kembali ke nilai semula. Ya, jadi yang semula true, negasi menjadi false, kemudian dinegasikan lagi, dia akan kembali menjadi true. Demikian juga jika nilai awalnya false. Jadi, negasi P bernilai benar jika P salah. Sebaliknya akan bernilai salah jika P benar. Negasi suatu proposisi yang dinegasikan lagi akan kembali ke nilai awal proposisi. Contoh negasi misalkan seperti ini. Premisnya, Anita adalah seorang mahasiswa. Negasinya, negasi dari P, Anita adalah bukan seorang mahasiswa. Ini contohnya seperti ini. Jadi yang semula benar menjadi salah. Tetapi jangan lepas. Jadi nggak boleh misalkan premisnya Anita adalah seorang mahasiswa, kemudian negasinya adalah Anita adalah seorang karyawati. Itu bukan negasi, itu adalah proposisi yang berbeda, kalimat yang berbeda, kalimat deklaratif yang berbeda, pernyataan yang berbeda. Jadi negasi selalu harus merujuk pada pernyataan awalnya. Contoh yang kedua, ayam bisa terbang. Salah, karena ayam tidak bisa terbang. Kalau dinegasikan menjadi ayam tidak bisa terbang. Kita lanjutkan, berikutnya adalah implikasi. Oke, kita lihat definisi implikasi itu apa, simbol yang digunakan apa, dan tabel kebenarannya seperti apa. Apa sih implikasi itu? Implikasi ini adalah pernyataan bersyarat. Jadi bermakna jika maka atau if then. Dinyatakan dengan P tanda seperti itu, jadi P implikasi Q atau implikasi PQ. Proposisi P ini disebut dengan premis, atau dalam bahasa lain bisa hipotesis atau antecedent. Proposisi Q, ya, yang kedua, itu disebut dengan konklusi atau konsekuen atau kesimpulan. Untuk selanjutnya nanti kita sebut aja dengan premis dan konklusi. Bernilai benar jika konsekuensi bernilai benar. Jadi setiap konsekuensi yang bernilai benar, maka hasil akhirnya benar. Atau premis dan kesimpulan bernilai salah. Jadi bernilai benar jika konsekuensi atau konklusinya benar, atau jika dua-duanya salah. Itu hasilnya benar. Dan bernilai salah jika premisnya benar sedangkan konklusinya
salah. Mari kita lihat di dalam bentuk tabel kebenaran. Ini kasus dua variabel seperti tadi, kita coba semua kemungkinan antara nilai P dan nilai Q. Anda lihat di sini bagaimana jika premisnya benar dan konklusinya benar, maka implikasinya benar. Tapi kalau premisnya benar, implikasinya salah, nilainya salah. Kalau premisnya salah tapi konklusinya benar, dia benar. Yang terakhir, jika premisnya salah, konklusinya salah, dia tetap benar. Kok bisa ya? Premisnya benar, premisnya salah, konklusinya salah, hasilnya bisa benar. Nanti kita lihat. Jadi implikasi PQ bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Selain itu nilainya adalah benar. Contohnya seperti ini, Anda lihat. Ini bentuk yang terakhir tadi. Kalau salah dan salah artinya premis dan konklusinya salah, mengapa hasilnya bisa benar? Kita lihat, manusia memiliki sayap, ini salah. Manusia bisa terbang, itu juga salah. Tetapi jika implikasi PQ, jika manusia memiliki sayap, maka bisa terbang. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Proposisi P merupakan suatu proposisi yang bernilai salah. Proposisi Q merupakan suatu proposisi yang bernilai salah, sehingga proposisi PQ, jadi implikasi dari P dan Q bernilai benar. Oke, berdasarkan tabel kebenaran tadi. Jadi kalau awalnya salah, kemudian premisnya salah, konklusinya salah, hasilnya benar. Contohnya seperti ini. Jadi manusia memiliki sayap itu salah, manusia bisa terbang salah. Tapi jika ini diubah menjadi bentuk implikasi, menjadi jika manusia memiliki sayap maka bisa terbang. Bentuk berikutnya adalah yang disebut dengan bi-implikasi, ya. Ini ada implikasi, ada bi-implikasi. Jangan sampai keliru, jangan sampai bingung. Mari kita lihat dulu apa itu bi-implikasi, definisi, simbol, dan tabel kebenarannya seperti apa. Bi-implikasi ini digunakan untuk menggantikan operator jika dan hanya jika. Kalau tadi implikasi itu jika maka, kalau ini jika dan hanya jika. Simbolnya seperti itu, jadi anak panah kiri dan kanan. Bi-implikasi disebut dengan bikondisional karena ia mengkondisikan dua ekspresi logika. Operator ini menghasilkan pernyataan yang bernilai benar atau true jika pasangan proposisi penyusunnya bernilai sama. Jika pasangannya memiliki nilai berbeda, maka nilai proposisi yang tersusun bernilai salah. Kita lihat dalam tabel kebenarannya. Jadi bi-implikasi itu hanya bernilai benar jika premis dan konklusinya nilainya sama, sama-sama true atau sama-sama false. Bedakan tadi dengan implikasi. Kalau implikasi hanya bernilai salah jika premisnya benar dan konklusinya salah. Selain itu benar. Tetapi kalau bi-implikasi, dia akan bernilai benar jika komposisi premis dan konklusinya nilainya sama, baik itu sama-sama true atau sama-sama false. Oke, jadi bi-implikasi PQ bernilai benar jika P dan Q nilainya sama. Bisa sama-sama true, bisa sama-sama false. Lihat seperti ini. Kita mulai dengan contoh pertama, itu premis pertama atau proposisi pertama. Della memberi uang kepada adiknya. Ini variabel P, variabel Q-nya Della lulus ujian. Lihat bentuk bi-implikasinya. Della akan memberi uang kepada adiknya jika dan hanya jika dia lulus ujian. Ya, Della akan memberi uang kepada adiknya jika dan hanya jika dia lulus ujian. Oke, kemudian contoh yang kedua, P. Arif rajin belajar. P. Arif lulus logika informatika. Lihat, kalau misalkan permintaannya seperti itu, jadi P biimplikasi dengan negasi Q. Kalau begitu, maka bentuk kalimatnya menjadi Arif rajin belajar jika dan hanya jika dia tidak lulus logika informatika. Jadi sesuai dengan konstruksi operatornya, terjemahannya akan seperti itu.
Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya yang disebut dengan operator NAND atau not AND. Operator not AND ini adalah kebalikan dari operator AND. Disebut juga dengan cipher stroke dengan simbol vertical stroke, jadi anak panah ke atas. Menghasilkan pernyataan yang bernilai false jika semua komponennya bernilai benar, dan akan bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai salah. Mungkin dalam bentuk kalimat kita harus membacanya benar-benar berkali-kali, tapi sebenarnya secara pengertian ini mudah. Mudahnya adalah kalau Anda sudah paham operator AND, maka ini kebalikannya. Jadi pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang terbalik dari operator AND. Kita lihat, nah ini sebelah kiri adalah not AND, sebelah kanan adalah AND. Tabel kebenarannya seperti ini. Kita lihat, kita susun 4 kasus dengan kombinasi variabel P dan Q. Supaya mudah mungkin Anda lihat yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan ini adalah AND, konjungsi. Dalam konjungsi, nilai itu hanya benar jika dua-duanya benar. Seperti tadi, ketika kita bicara atau kita ingin buah yang berwarna merah dan manis, maka konjungsi akan mengharuskan benar-benar merah dan manis. Kalau dia manis tapi hijau, tidak memenuhi syarat. Atau dia merah tapi tidak manis atau kecut, dia tidak memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, maka dua-duanya harus benar. Anda lihat ketika ini diubah menjadi operator not AND, nilainya terbalik. Operator not AND itu akan salah jika dua-duanya benar. Sebaliknya, selama salah satu atau dua-duanya ada nilai false, maka dia akan benar. Oke ya, jadi prinsipnya kalau Anda mengenal dengan baik operator AND, maka operator not AND itu tinggal kebalikannya saja. Di nilai kebenaran operator NAND selalu kebalikan dari operator AND. Contohnya seperti ini ya, ini not AND. Premis pertama, udara dingin. Premis kedua, hari hujan. Jadi P-nya udara dingin, Q-nya hari hujan. Kalau kita menggunakan konjungsi, maka udara dingin dan hari hujan. Tapi kalau kita menggunakan kita gunakan not AND ya dengan simbol cipher stroke ke atas seperti itu, maka kalimatnya menjadi tidak benar bahwa udara dingin dan hari hujan. Oke, kita lihat contoh kedua. P-nya, variabel P ini hari ini tanggal merah, Q-nya kuliah libur. Maka kalau kita menyusun dengan konstruksi konjungsi, kalimatnya menjadi hari ini tanggal merah dan kuliah libur. Tapi kalau kita menggunakan not AND, maka kalimatnya menjadi tidak benar bahwa hari ini tanggal merah dan kuliah libur. Oke, mudah-mudahan sampai sini Anda tidak kebingungan, tidak sulit. Prinsipnya not AND itu adalah kebalikan dari AND. Kalau AND sudah Anda kuasai dengan baik, maka not AND tinggal kebalikannya saja. Kita lanjutkan, berikutnya adalah operator NOR atau not OR. Seperti tadi, coba kita lihat definisinya apa, kemudian simbol yang digunakan apa, dan tabel kebenarannya seperti apa. NOR atau not OR ini kebalikan dari operator OR yang bermakna atau. Operator NOR dituliskan dengan pairs row ya, pairs row, anak panah ke bawah. Menghasilkan pernyataan yang bernilai true jika semua komponen proposisi bernilai salah, dan akan bernilai salah jika salah satu komponennya bernilai benar. Pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang terbalik dari operator OR. Seperti tadi, kalau kita hanya membaca definisinya mungkin seperti bingung gitu ya. Tapi kalau kita melihat tabel kebenaran, insya Allah akan mudah untuk dipahami. Baik, mari kita lihat tabel kebenarannya. Lihat di sini, sebelah kiri adalah not OR, sebelah kanan adalah OR. Kita mulai dulu dengan yang sudah Anda pahami, Anda terbiasa dengan OR. Kondisi OR itu atau. Seperti tadi, kalau kita bilang cari buah yang berwarna merah atau manis, maka cukup memenuhi salah satu. Kalau dia manis walau tidak merah boleh. Kalau dia merah tapi tidak manis tidak masalah. Kalau dua-duanya merah manis terpenuhi juga oke. Itu adalah OR. Not OR itu kebalikannya. Not OR artinya
dia hanya bernilai benar kalau dua-duanya salah. Kalau dia mengandung kebenaran, maka nilainya akan salah. Gitu ya. Jadi inilah fungsi dari tabel kebenaran. Jadi mungkin kalau diuraikan dengan narasi saja, kadang kita bisa bingung, bisa terjebak ke suatu pemahaman yang berbeda. Tapi tabel kebenaran fungsinya adalah menjaga konstruksi kebenaran itu sehingga mudah untuk kita pahami, kita lihat. Jadi secara prinsip, nilai kebenaran dari operator NOR selalu kebalikan dari operator OR. Contoh seperti ini ya, kita gunakan tadi yang not and. Jadi misalkan udara dingin, hari hujan. Jadi P-nya udara dingin, Q-nya hari hujan. P disjungsi Q, udara dingin atau hari hujan. Oke. Kemudian not or-nya, NOR-nya P NOR Q tidak benar bahwa udara dingin atau hari hujan. Tentu berbeda dengan kondisi dan tadi. Kalau dan itu artinya dingin dan memang hujan. Bisa juga udara dingin tapi karena AC bukan karena hujan. Tapi kalau ini nggak masalah, asal dingin atau hujan bisa memenuhi kebenaran. Tetapi not all itu akan membalikkannya lagi. Tidak benar bahwa udara dingin atau hari hujan. Kita lihat kalimat yang kedua, P-nya hari ini tanggal merah, Q-nya kuliah libur. Kalau kita susun konstruksinya dengan menggunakan disjungsi, maka kalimatnya menjadi hari ini tanggal merah atau kuliah libur. Sedangkan kalau kita susun di dalam bentuk not or, maka kalimatnya menjadi tidak benar bahwa hari ini tanggal merah atau kuliah libur. Oke, kemudian yang terakhir kita akan kenali yang disebut dengan SOR atau exclusive OR ya, exclusive OR. Kita lihat dulu definisinya. Apa sih exclusive OR ini? Exclusive OR itu menggunakan simbol seperti ini. Jadi tanda plus ada lingkaran, tanda plus di tengah lingkaran. Ini merupakan kebalikan dari operator biimplikasi yang tandanya anak panah kanan dan kiri. Operator ini akan menghasilkan pernyataan yang bernilai salah jika pasangan proposisi penyusunnya bernilai sama. Jadi berbeda dengan biimplikasi. Jika pasangannya memiliki nilai berbeda, maka nilai proposisi yang tersusun bernilai benar. Oke, kita lihat di sini. Karena kita sudah lebih dulu mengenal biimplikasi, Anda lihat di sebelah kanan. Biimplikasi itu akan bernilai benar jika komponen penyusunnya, proposisi penyusunnya itu atau premis dan konklusinya itu nilainya sama. Jadi sama-sama true, maka dia true. Sama-sama false, maka dia true. Tetapi jika berbeda dia false. Nah, exclusive OR itu kebalikannya. Anda lihat justru kalau dia sama menjadi false. Jadi seperti case 1 yang sama-sama true atau case 4 yang sama-sama false, dia menjadi false. Nah, case 2 dan case 3 yang berbeda nilainya antara premis dan konklusi, dia bisa menjadi true. Nilai kebenaran operator exclusive OR atau SOR selalu kebalikan dari operator biimplikasi. Oke, contohnya seperti ini ya. Anda lihat contoh pertama, variabel P-nya misalkan seperti ini. Ferguson akan mendapatkan nilai A di mata kuliah ini. Ferguson akan drop out. Oke, jadi P-nya Ferguson akan mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, Q-nya Ferguson akan drop out. Dengan exclusive OR, maka kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Ferguson akan mendapatkan nilai A atau akan drop out. Bedanya apa? Ini tidak bisa dua-duanya, jadi tidak akan terpenuhi dua-duanya, hanya terpenuhi salah satu. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka dia tidak eksklusif. Jadi kalau Ferguson mendapat nilai A, dia lulus. Kalau selain itu, ya dia drop out. Jadi tidak bisa kondisinya dua-duanya terpenuhi. Oke, misalkan contoh yang kedua, Inter Milan akan memenangkan pertandingan. Kalimat yang kedua, Inter Milan akan degradasi. Dalam bentuk exclusive OR, maka
Inter Milan akan memenangkan pertandingan atau akan degradasi. Nah, tapi tidak bisa keduanya. Tidak bisa keduanya, degradasi dan sekaligus menang. Oke, secara prinsip bahwa yang paling mendasar dari tabel kebenaran dan juga operator logika itu Anda pahami dulu konsepnya, kita pahami dulu definisinya seperti apa, kemudian kita cari konstruksi kebenaran dalam bentuk tabel kebenaran, kemudian kita buat contoh sederhana. Untuk selanjutnya tentu penting sekali bagi kita untuk terus memperbanyak referensi, literasi. Di era sekarang banyak sekali referensi-referensi, dengan googling kita bisa mencari tambahan informasi sebanyak-banyaknya tentang operator logika dan contoh-contoh yang beragam. Oke, sampai bertemu kembali di video lainnya di dalam Ukir Tahu. Sampai jumpa.